Shalom kepada kita semua. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyaksikan berkat kemurahan Tuhan kepada saya dan juga keluarga kami yang kami alami bulan Juni yang lalu. Ini dimulai yaitu pada tanggal 18 Juni. Saat itu suami saya sudah WFH seminggu ya di rumah. Dan suami saya PCR tanggal 18 Juni. Tapi tanggal 21 hasilnya baru keluar dan hasilnya negatif. Tapi hari Senin itu juga suami saya mulai tidak enak badan. Kalau saya masih belum ada, saya masih biasa dan saya masih pergi kantor. Selasa juga saya masih pergi kantor. Pada Selasa malam pulang dari kantor, saya baru merasa mulai seperti kurang enak badan. Dan pada Rabu dini hari saya sudah mulai panas. Saya sudah mulai panas tinggi. Suami saya tidak merasa panas seperti itu ya. Dia hanya merasa tidak enak badan. Besoknya tanggal 23 Juni, karena suami saya dari Senin sudah hubungin dokter kalau kurang kantornya sudah bawa tidak enak badan. Akhirnya dari kantor dikirim dokter dari kantor tanggal 23 Juni. Dan akhirnya karena saya juga tidak enak badan, juga panas, kami berdua di antigen dan hasilnya positif kami berdua. Suami saya besoknya tanggal 24 kembali PCR dan baru sore dapat hasilnya adalah PCR negatif, walaupun antigen hari Rabu adalah positif. Jadi udah aman. Tapi suami saya memang walaupun PCR-nya negatif, tapi memang sudah tetap tidak enak badan, tetap rasa sakit dan mual-mual terus. Dia keluhannya tetap tidak tenang karena mual terus. Dia merasa ini seperti saat dia sakit tipes tahun 2019 gitu. Akhirnya karena dia tahan, hari Jumatnya memang adik saya bantu dengan memasang infus. Dia memang sudah lebih enakan. Tapi suami saya tetap kalau bisa dirawat di rumah sakit ya, supaya lebih terkontrol lah gitu. Dari hari Kamis itu saya sudah cari-cari rumah sakit karena dia emang sudah mengeluh tidak nyaman sekali. Dari hari Kamis itu saya sudah cari-cari rumah sakit terus, tapi dari Seranap ya, dari aplikasi Seranap. Saya udah hubungin telepon beberapa rumah sakit, tapi memang sangat susah sekali ya di saat sekarang ini mencari rumah sakit. Dan saya kenapa ya kok susah sekali walaupun kita punya asuransi mau apa, tapi itu tidak berguna pada saat ini gitu. Tetap saja kita tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah, saya dihubungin dari rumah sakit juga, rumah sakit Advent. Kalau COVID mereka tidak bisa menerima kalau dari luar Bandung. Tapi ya saya bilang ini syukurlah ini bukan COVID karena emang PCR-nya negatif. Ya mungkin kami juga merasa mungkin karena tipes lagi gejala tipes yang seperti dia rasakan tahun 2019. Akhirnya Jumat sudah diinfus, sudah enakan sedikit, tapi kebetulan ada kamar kosong di RSA Rumah Sakit Advent Bandung. Pada hari Sabat pagi saya dapat informasi ada kamar kosong di Rumah Sakit Advent Bandung, tapi untuk yang non-COVID ini ya, hanya bisa untuk non-COVID. Akhirnya saya telepon ke beberapa orang minta tolong apakah ada yang bisa mengantarkan ke Bandung, tapi ternyata tidak ada juga yang bisa mengantarkan ke Bandung. Saya juga ada kesempatan tapi tidak bisa diantar juga ke Bandung gitu ya. Saya juga berdoa gimana ya caranya. Akhirnya saya hubungin adik saya, kebetulan dia sebenarnya on call gitu, harus standby gitu. Dia dokter juga, tapi dia mau gitu kan, dia paling PP gitu, dia akan langsung pulang gitu, dia mau. Akhirnya adik saya mengantar ke Bandung. Dan kebetulan mertua saya waktu pas hari Kamis itu, waktu suami saya PCR, sama-sama mereka ke rumah sakit dan dites antigen. Mertua saya hasilnya negatif. Dan karena suami saya PCR negatif, terus mertua saya juga negatif, akhirnya mertua saya juga saya juga ingin ke Bandung katanya gitu. Akhirnya hari Sabat pagi itu mereka berdua ke Bandung diantar adik saya. Lalu sepanjang hari Sabat itu masih di UGD ya, sudah dikasih hasil labnya semua, tes darah juga, soalnya di rumah sakit di Bekasi sudah tes darah juga. Ada kemungkinan tipesnya ini. Dan tapi waktu di rumah sakit bilang tetap tes darah lagi gitu. Akhirnya di tes darah ada, saya kurang tahu apa tuh yang tinggi. Dokter bilang kalau ini tinggi itu berarti ada virusnya katanya gitu. Akhirnya disuruh lagi suruh PCR.
Jadi semakin lama ya gitu, tadi harapannya bisa langsung cepat, ternyata di sana juga harus prosedurnya tetap PCR lagi. Akhirnya sampai Tub Sabat, PCR dan Tub Sabat sekitar jam 7 ya, baru hasilnya keluar positif. Kami juga saya juga khawatir banget gimana nih. Kalau sebentar disuruh pulang gimana ini gitu kan. Inilah mulai khawatir juga, kalau ini kan nggak bisa. Tapi untunglah ada yang keluar gitu, jadi suami saya bisa masuk, bisa dirawat di rumah sakit Advent. Dari beberapa pengalaman ini juga kami saya ingin membagikan berkat Tuhan itu, Tuhan itu sangat baik gitu ya. Saya sudah merasakan bagaimana susahnya mencari rumah sakit, tapi dengan hasil yang negatif itu suami saya bisa ke Bandung gitu, bisa ke RSA, walaupun akhirnya positif di sana, positif, dan akhirnya berkat Tuhan juga ada yang pas ada yang bisa keluar, ada yang pas keluar gitu, jadi suami saya mendapatkan tempat di rumah sakit Advent. Jadi saya merasakan ada berkat-berkat Tuhan kepada keluarga kami. Dan selama isoman di rumah, saya dan anak-anak hanya kami karena ibu yang bantu kami di rumah, saya bilang stop aja dulu, nanti biar jangan penyebaran jangan terlalu luas. Akhirnya tapi berkat Tuhan juga selama seminggu lebih saya di rumah sendirian bersama dengan anak-anak. Berkat Tuhan itu Tuhan jagai, dan saya juga tidak ada gejala-gejala yang lain, hanya batuk aja, dan itu mungkin masih bisa teratasi. Anak-anak juga paling juga ada yang batuk, tapi syukurlah berkat Tuhan bisa dilewati dengan baik. Juga berkat dukungan dari doa-doa dari semua anggota Jemaat Kemang Pertama, dari juga untuk belanja atau apa juga dari keluarga Kemang Pertama juga sudah mensupport, dan doa-doa yang dilayangkan, kami bisa melewati masa-masa ini dengan baik. Dari hal yang saya mau sampaikan juga adalah bahwa Tuhan tidak berjanji bahwa langit selalu biru, tapi Tuhan akan memberikan kekuatan kita melewati masa-masa yang sulit dalam kehidupan kita. Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Dan satu ayat yang saya ingin bagikan yaitu dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengenal Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Terutama pada situasi saat ini, kita tidak dapat bergantung pada siapa-siapa gitu ya. Dalam saat COVID ini kita tidak bisa bergantung pada siapa-siapa, hanya Tuhan yang kita andalkan, hanya kemurahan Tuhan yang kita harapkan agar kita dapat melewati saat-saat sulit ini dengan baik. Terima kasih. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Salam sehat. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Amin. Terima kasih.